Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membawakan materi tentang fonetik dan suprasegmental. Sebelum kami membawakan materi fonetik dan suprasegmental, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya dan teman saya. Nama saya Raffi Satria Jati dan teman saya ini bernama Safa Aulia. Materi yang akan saya bawakan yang pertama adalah definition and kinds of phonetic atau definisi dan jenis-jenis fonetik. Jadi yang pertama saya akan membawakan materi tentang definition of phonetics atau definisi dari fonetik. Etymologically, the word phonetic is formed from the word phon, which means sound, and logy, which means science. Jadi secara etimologis, kata fonetik ini terbentuk dari kata phon yang berarti suara dan logy yang berarti sains. Lalu phonetic is the study of speech, of sound, and their psychological production and acoustic qualities. It deals with the configuration of the vocal tract used to produce speech sound, articulatory phonetic, the acoustic properties of speech sound, acoustic phonetic, and the manner of combining sound so as to make syllables, word, and sentence, linguistic phonetic. Kinds of phonetics atau jenis-jenis fonetik. Yang pertama adalah articulatory phonetic. Psychological or articulative phonetic is often also called organic phonetics, which is the study of how the sound of language are produced by the human speech organs. Psychological phonetic is most closely related to linguistic because the phonetic is much concerned with the problem of how the sound of language is produced or produced. Organic phonetics, articulatory phonetics, or physiological phonetic is phonetics that studies how the mechanism of speech tool or speech organ that exists in the human body produce language sound, how language sound are spoken and made, and how language sound are classified based on the articulatory. The second kind of phonetics is acoustic phonetics. Acoustic phonetics is a study that studies the sound of language according to their physical aspect. The study of acoustic phonetics relies on the physical structure of language sound and how human hearing apparatus react to the received language sound. Acoustic phonetics, whose object is the sound of the language as it propagates in the air, discuss among other things sound wave and their frequency and speed when propagating in air, spectrum, pressure, and sound intensity. Also about the decibel scale, resonance, acoustic of sound production, and acoustic measurement. In the context of studying acoustic phonetics, phonetics try to describe various things about how language sound is responded to and produced by human speech mechanism, how the movement of language sound in the airspace, which in turn can stimulate the human hearing process. The study of acoustic phonetics is more directed to the study of physics than the study of linguistics, although linguistics has an interest in it. The third and the last kind of phonetics, auditory phonetics. Auditory phonetics is the study of the auditory system response to sound wave stimuli received. Auditory phonetics directs its study to the problem of how humans determine the choice of sound received by the hearing aids. With the meaning of words, this study examines how a listener responds to the sound he receives as sounds that need to be processed as meaningful language sound, and what are the characteristics of language sound that are considered important by listeners in the effort to differentiate each sound. The language heard by Singh and Singh in 1976, page 5, and in Masnoor, 2013, in page 9 and 10. In this case, of course, a discussion of the structure and function of the hearing instrument, which is called ear, works.
What is the mechanism for the receiving sound of the language so that it can understood? Therefore, the study of auditory phonetics is more concerned with medical science, including neurology studies. Jadi maksud-maksud dari ketiga kinds of phonetic itu secara gampangnya, kalau articulatory phonetics itu adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Lalu acoustic phonetic adalah bunyi bahasa yang merambat di udara, dan auditory phonetic adalah respons sistem pendengaran terhadap rangsangan gelombang bunyi yang diterima oleh manusia. Ya, dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Safa Aulia. Terima kasih. Selanjutnya ada unsur suprasegmental atau suprasegmental elemen. Yang pertama ada definisi dari suprasegmental. Suprasegmental is the element that accompanies and influences the sound of language and not the true sound. And because it is not a true sound, that is why the element is called suprasegmental. This is why to understand suprasegmental element is through an acoustic phonetic approach. There are two acoustic properties that affect the suprasegmental elements, namely frequency and amplitude. Selanjutnya ada macam dari suprasegmental. Yang pertama ada tinggi rendah atau nada. Menurut Mukhlis, tahun 2010, ketika bunyi-bunyi segmental diucapkan selalu melibatkan nada, baik nada tinggi, sedang, maupun rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor ketegangan pita suara, udara, dan posisi pita suara ketika bunyi itu diucapkan. Makin tegang pita suara yang disebabkan oleh kenaikan arus udara dari paru-paru, makin tinggi pula nada bunyi tersebut. Begitu juga posisi pita suara. Pita suara yang bergetar lebih cepat akan menentukan tinggi nada suara ketika berfonasi. Nada ini menjadi perhatian fonetisi karena secara linguistis berpengaruh dalam satuan sistem linguistik tertentu. Misalnya, nada turun menandakan kelengkapan tutur, sedangkan nada naik menandakan ketidaklengkapan tutur. Dalam bahasa bernada, nada bisa bersifat morfemis. Artinya, perbedaan nada dapat membedakan makna. Bahasa-bahasa tonal atau bahasa bernada misalnya Vietnam, Thailand, dan Mandarin. Dalam bahasa tonal, biasanya dikenal ada 5 macam nada. Yang pertama, nada naik atau meninggi yang biasanya diberi tanda garis ke atas. Selanjutnya ada nada datar yang biasanya diberi tanda lurus mendatar. Lalu ada nada turun atau merendah yang biasanya diberi garis menurun. Juga ada nada turun naik, yakni nada merendah kemudian meninggi. Dan juga ada nada naik turun, yaitu nada yang meninggi lalu merendah. Selanjutnya adalah contoh penggunaan tonal dalam bahasa. Yang pertama ada yang mendatar seperti ha. Yang kedua ada yang menaik seperti what. Yang ketiga ada yang menurun lalu menaik seperti Dan yang terakhir ada yang menurun seperti no. Untuk jenis kind of suprasegmental element yang selanjutnya adalah keras, lemah, atau tekanan. Mukhlis tahun 2010 menyatakan bahwa ketika bunyi-bunyi segmental diucapkan pun tidak pernah terlepas dari keras atau lemahnya bunyi. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan energi otot ketika bunyi itu diucapkan. Suatu bunyi dikatakan mendapatkan tekanan apabila energi otot yang dikeluarkan lebih besar ketika bunyi itu diucapkan. Sebaliknya, suatu bunyi dikatakan tidak mendapat tekanan apabila energi otot yang dikeluarkan lebih kecil ketika bunyi itu diucapkan. Variasi tekanan ini bisa dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah tekanan keras, yang kedua adalah tekanan sedang, yang ketiga adalah tekanan rendah, dan yang terakhir adalah tidak ada tekanan. Dalam bahasa-bahasa tertentu, variasi tekanan ini ternyata bisa membedakan makna pada tataran kata. Tekanan selalu bersifat silabis, yaitu tekanan yang diarahkan pada silaba tertentu. Pada tataran kalimat, tekanan bersifat leksis, yaitu tekanan yang diarahkan pada kata tertentu yang ingin ditonjolkan. Sebagai contoh dalam kalimat dia menangkap ayam itu. Dalam tekanan diberikan kata pada dia, seperti dia menangkap itu, maka berarti yang menangkap ayam itu adalah dia dan bukan orang lain. Dan kalau tekanan diberikan pada kata itu seperti dia menangkap ayam itu, maka
akan berarti yang ditangkap adalah ayam itu, bukan ayam ini. Jenis dari suprasegmental yang ketiga adalah panjang pendek atau durasi. Durasi berkenaan dengan panjang atau pendeknya pembunyian suatu bunyi segmental. Bahasa yang melibatkan durasi sebagai pembeda makna atau durasi berciri distinktif, misalnya bahasa Arab dan dalam bahasa Indonesia, aspek durasi ini tidak membedakan makna atau tidak fonemis, juga tidak mempunyai makna atau tidak morfemis. Dan jenis yang terakhir adalah kesenyapan atau jeda. Menurut Mukhlis juga pada tahun 2010, yang dimaksudkan dengan penghentian atau pemutusan suatu arus bunyi-bunyi segmental ketika diujarkan oleh penutur. Sebagai akibatnya, akan terjadi kesenyapan di antara bunyi-bunyi yang terputus itu. Kesenyapan itu bisa berada di posisi awal, tengah, dan akhir ujaran. Sedangkan menurut Cair pada tahun 2009 menjelaskan jeda atau persendian berkenaan dengan penghentian bunyi dalam arus ujaran. Disebut jeda karena adanya penghentian itu, dan disebut persendian karena di tempat perhentian itulah terjadinya persambungan dua segmen ujaran. Jeda ini dapat bersifat penuh atau bersifat sementara. Biasanya dibedakan adanya sendi dalam internal juncture dan sendi luar open juncture. Sendi dalam menunjukkan batas antara satu silabel dengan silabel lain. Sendi dalam ini yang menjadi batas silabel biasanya ditandai dengan tanda plus. Contoh, ambil, laksana, kelelawar. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.